Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corrumpere, yang berarti merusak atau membusuk. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi corruption, yang mengacu pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks hukum dan pemerintah, korupsi merujuk pada tindakan seperti suap, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan praktik nepotisme yang menyebabkan kerugian negara serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan global yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini akan mengulas sejarah korupsi di Indonesia, sektor-sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi, serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Di sini saya Wahid Cahyono dengan NIM 122211171 akan membawakan video narasi mengenai artikel atau korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia dapat ditelusuri sejak era kerajaan hingga masa modern. Pada masa kerajaan Majapahit dan Mataram, korupsi sudah terjadi dalam bentuk pungutan liar oleh para pejabat kerajaan. Saat masa kolonial Belanda, praktik korupsi semakin berkembang dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel, di mana banyak pejabat lokal yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri. Pada masa Orde Lama, pemerintah telah berupaya memberantas korupsi melalui pembentukan lembaga seperti Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN dan Operasi Budi, tetapi hasilnya kurang efektif. Pada era Orde Baru, korupsi justru semakin merajalela dan sistematis di berbagai sektor pemerintahan. Barulah setelah reformasi 1998, upaya serius dilakukan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Korupsi di Indonesia merambah di berbagai sektor yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah fantastis. Beberapa sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi antara lain perdagangan, transportasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan yang paling parah terjadi juga pada sektor kepolisian dan hukum, yang seharusnya menjadi tameng garda terdepan malah menjadi sarana tindak korup yang tidak kalah lebih kejam. Siapa yang ingin melawan monster, maka hendaklah ia berhati-hati dengan monster itu sendiri. Jika kau terlalu lama menatap jurang, maka jurang itu akan menatap balik ke dalam dirimu. Argumen tersebut diambil dari buku Beyond God and Evil karya seorang filsafat Jerman, Friedrich Nietzsche, terbitan tahun 1886. Kata-kata Nietzsche bukan sekedar renungan filosofis, tapi refleksi tajam atas wajah Ibu Pertiwi saat ini. Korupsi telah menjelma menjadi jurang gelap yang tak lagi sekedar menganga, melainkan telah menelan integritas, keadilan, dan kemanusiaan. Mereka yang dulu mengaku ingin memberantasnya, kini justru tumbuh dalam bayang-bayangnya. Namun, dalam reruntuhan kepercayaan terhadap institusi negara, masyarakat tetap berdiri, bukan hanya sebagai saksi, melainkan berbagai faktor utama. Berikut ini adalah langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat, bukan atas dasar harapan semu kepada elit, melainkan karena keinginan untuk merebut kembali marwah bangsa. Dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, setidaknya lebih dari 40% penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2023 berasal dari laporan masyarakat. Ini membuktikan bahwa suara rakyat bukan hanya riuh, tapi berdampak. Contohnya pada Agustus 2023, laporan warga berhasil membongkar kasus suap pejabat daerah di Sumatera Barat terkait pengadaan buku sekolah, sebagaimana dilansir dari kompas.com pada tanggal 25 Agustus 2023. Sebuah studi dari Jurnal Integritas KPK, volume 9, nomor 1, tahun 2023 menegaskan bahwa pendidikan anti korupsi yang dimulai sejak usia dini memiliki dampak jangka panjang pada pembentukan karakter jujur dan berani menyuarakan kebenaran. Pendidikan anti korupsi bukan hanya tugas sekolah atau kampus. Ia adalah narasi yang harus terus diperdengarkan dari ruang keluarga, media sosial, hingga panggung seni. Kita membentuk budaya, dan budaya anti korupsi harus hidup bukan karena aturan, tapi karena kesadaran yang dimulai sedini mungkin. Laporan dari Indonesia Corruption atau ICW menunjukkan bahwa dana desa menjadi salah satu sektor yang paling banyak diselewengkan sepanjang tahun 2022.
dengan 601 kasus di berbagai kabupaten. APBD dan APBN bukan milik birokrat, itu milik rakyat. Mengawasi penggunaannya adalah hak dan kewajiban warga negara. Demi pengadaan barang, dana bansos, hingga proyek pembangunan, semua harus diawasi tanpa kompromi. Sepanjang tahun 2023, gerakan #Pantau DPR yang digagas oleh Koalisi Masyarakat Sipil berhasil menekan DPR untuk menunda pembahasan RUU yang dinilai mengancam independensi KPK. Media sosial, mural jalanan, hingga forum diskusi publik, semuanya bisa menjadi senjata melawan budaya diam. Kampanye anti korupsi bukan hanya urusan LSM, itu urusan kita semua sebagai masyarakat yang bebas berdemokrasi. Dalam laporan majalah Tempo edisi khusus korupsi Desember tahun 2023, disebutkan bahwa nilai aset hasil korupsi yang belum dikembalikan ke negara mencapai lebih dari 100 triliun. Tanpa RUU ini, angka itu akan terus membengkak. RUU perampasan aset telah tertahan selama lebih dari 1 dekade. Padahal undang-undang ini penting untuk memiskinkan koruptor, bukan hanya memenjarakannya. Korupsi bukan sekedar kejahatan administratif, ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, terhadap sampah jabatan, terhadap cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Selama puluhan tahun, praktik ini telah mengakar dalam sendi-sendi kekuasaan, menggerogoti sektor pendidikan, merusak sistem kesehatan, merampas hak rakyat atas keadilan, dan meskipun wajah pemberantasan korupsi terus dimunculkan dalam pidato dan baliho negara, realita di lapangan berkata lain. Banyak yang dibungkam, lebih banyak yang dilupakan. Harapan belum mati, bukan karena pemerintah, tapi karena rakyat belum menyerah. Dari pelopor anonim hingga penggiat media integritas, dari jurnalis investigasi hingga suara-suara berani di jalanan, merekalah benteng akhir. Tata kelola yang bersih bukan datang dari janji, tapi dari tekanan. Bukan dari slogan, tapi dari keberanian untuk bersuara dan bertindak. Dan di negeri yang terus dirundung skandal, keberanian seperti itulah yang hari ini menjadi bentuk tertinggi dari cinta tanah air. Karena republik ini bukan warisan para penguasa. Ia adalah hak generasi yang ingin tumbuh tanpa rasa takut. Maka jika kita ingin masa depan yang lebih adil dan berintegritas, perjuangan itu harus kita mulai dari sekarang. Dengan menyadari bahwa perubahan sejati tidak datang dari atas. Ia datang dari bawah, dari kita, dari rakyat.